teman-teman semua dan salah satu perwakilan siswa bahwasanya di sini perkenalkan beliau adalah Bu Mareta Nancy dan saya Mia Martutinengsia. Pada hari ini nanti kami akan mendiseminasi atau mensosialisasikan tentang budaya positif, di mana diharapkan hal tersebut bisa kita terapkan di sekolah dan bisa menjadi perubahan yang baik di sekolah kita. Untuk selanjutnya langsung saja waktu pertama diseminasi oleh Bu Mareta Nancy, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Boyolali. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah berkenan hadir di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan kami, yaitu kegiatan diseminasi budaya positif kami calon guru penggerak angkatan 9. Pertama-tama marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini alhamdulillah kita diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul dan kami bisa memberikan sosialisasi atau diseminasi budaya positif. Salam serta salawat marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'ut, dan semoga kita menjadi penerus beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk saat ini, saya perkenalan dulu, saya Mareta Nancy dari SMK Ganesha Tama Boyolali akan memberikan presentasi tentang budaya positif kami calon guru penggerak angkatan 9. Di sini next Mia. Nah, apa itu budaya positif? Jadi budaya positif di sini, budaya positif yang akan kita terapkan di sekolahan, yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi sasaran kita adalah peserta didik. Kita tetap berpihak kepada peserta didik atau murid-murid kita. Kemudian yang selanjutnya, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Di mana di sekolah kita sudah banyak budaya-budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah kita. Betul ya Bapak Ibu semua ya, bahwa kita sudah menerapkan beberapa budaya positif. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Jadi di sini nanti kita akan membahas yang namanya hukuman, konsekuensi, apa perbedaannya, kemudian posisi kontrol sebagai seorang guru kita, sebagai seorang guru, kemudian pembuatan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Dan nanti dalam diseminasi ini nanti kami akan menyajikan beberapa kasus, kemudian nanti akan kita telaah posisi kontrol kita sebagai apa dalam kasus tersebut. Next. Disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai yang baik. Kemudian lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Tentunya kita sebagai seorang guru, ketika nanti kita sebagai posisi kontrol, harusnya kita juga sudah menanamkan nilai-nilai kebajikan dulu terhadap siswa-siswa kita. Jangan sampai kita menerapkan aturan baik untuk siswa-siswa kita, sementara diri kita sendiri belum menanamkan nilai-nilai kebajikan pada diri kita. Itu ya. Kemudian yang selanjutnya dapat membuat murid memahami dan menyadari
berdasarkan motivasi internal dari dalam, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Kemudian yang kedua, kalau tadi yang pertama apa tadi ya? Disiplin positif. Yang kedua adalah motivasi perilaku murid, motivasi eksternal. Di sini menghindari ketidaknyamanan. Kemudian yang selanjutnya imbalan atau penghargaan. Jadi melakukan segala sesuatu karena ingin dapat imbalan, karena dapat penghargaan. Kemudian hanya sekedar untuk menghindari ketidaknyamanan seperti itu. Next. Nah, motivasi perilaku murid. Kalau tadi kan eksternal ya, dari luar. Yang selanjutnya adalah motivasi internal. Menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian yang selanjutnya, hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dari dalam diri murid. Nah, di sini posisi kontrol seorang guru. Maksudnya tambahan guru. Jadi posisi kontrol kita ada 5. Kita sebagai seorang guru, nanti kita akan bercermin pada ini. Kita berada pada posisi yang mana? Di sini sudah saya tulis bahwa ada posisi penghukum. Kita sebagai seorang guru, pekerjaan kita adalah menghukum siswa. Kemudian yang selanjutnya adalah sebagai teman. Kita sebagai teman bagi murid-murid kita. Yang selanjutnya membuat merasa bersalah. Jadi nanti ada masing-masing ini ada spesifikasinya tersendiri. Ketika kita sebagai seorang penghukum seperti apa, sebagai teman, membuat rasa bersalah, pemantau, manajer, itu nanti akan berbeda. Jadi kalau posisi penghukum biasanya dengan nada yang keras, dengan nada yang des berbeda. Tapi kalau misalnya pembuat rasa bersalah, biasanya nanti ada spesifikasinya kita. Bagaimana anak itu biar merasa dirinya bersalah. Biasanya kita akan merendah dengan nada yang merendah, bukan memelas ya, tapi lebih ke apa ya? Ya merendah, kemudian biar anak itu, oh ternyata saya bersalah. Next kemudian. Nah, di sini posisi kontrol sebagai seorang guru. Kalau penghukum, di sini kan sudah ada 5 ya, 1, 2, 3, 5. Di situ ada 6 kolom. Guru berbuat, kalau penghukum itu menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Itu tipe dari seorang guru ketika berlaku bahwa dirinya adalah sebagai seorang penghukum. Kemudian guru berkata, contoh kata-kata yang bisa diterapkan oleh seorang guru itu adalah, kalau kamu tidak melakukan, saya akan titik-titik, atau kamu bersalah, kamu ini. Jadi lebih kayak misalnya kayak menunjuk, menghardik, itu ciri dari penghukum. Kemudian hasilnya terkadang ketika hukuman yang diterapkan itu belum ada kesepakatan di awal, biasanya anak lebih menjadi pemberontak. Kemudian kalau membuat orang merasa bersalah, bagaimana hati seorang anak itu bisa terenyuh, kemudian ternyata saya bersalah. Biasanya guru itu punya trik tersendiri. Anak diceramain dulu dengan nada yang rendah, dengan menceritakan latar belakang, kemudian juga menunjukkan kekecewaan yang mendalam atas perbuatan yang dibuat anak tersebut. Jadi misalnya, kalau kamu seperti ini mas, efeknya ini. Nah itu sehingga anak merasa bersalah. Kemudian guru berkata, contoh ini hanya satu kalimat yang akan mengungkapkan bahwa nanti anak itu akan merasa bersalah. Biasanya kamu sudah mengecewakan bapak, kamu sudah mengecewakan ibu. Ya,
Ya, misalnya saya kan sebagai seorang ibu guru kan. Contoh misalnya Bu Mia adalah murid di mana dia melakukan kesalahan, kemudian saya panggil, kemudian saya tanya latar belakangnya apa kamu melakukan kesalahan ini, kemudian saya dengan nada yang sedikit merendah, kemudian saya ingin Bu Mia menyadari bahwa dia merasa bersalah. Kamu sudah mengecewakan Bu Marita. Ini sebagai salah satu contoh bahwa ciri-ciri atau kalimat yang bisa digunakan untuk membuat rasa bersalah. Di sini hasilnya anak terkadang menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong agar guru tadi itu tidak semakin merasa kecewa. Bisa jadi anak akan berbohong, saya takut menyakiti guru saya takut guru saya semakin kecewa karena sudah menaruh harapan besar kepada saya. Biasanya terkadang nanti akan jadi berbohong. Kemudian yang selanjutnya teman. Di sini guru berbuat atau membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya atau bagaimana ya saya harus punya trik bagaimana saya harus bisa lebih dekat kepada murid-murid saya karena posisi saya adalah sebagai seorang teman kayak gitu. Kemudian guru berkata, lakukan untuk Bapak Ibu guru ya. Kemudian yang sudah nanti Bapak Ibu guru bantu, beres, tenang. Nah, jadi nada-nadanya ketika kita posisi kontrol kita sebagai seorang teman, biasanya kalimat-kalimat yang kita gunakan adalah kalimat-kalimat yang sewajarnya ketika kita ngobrol. Jadi sudah tidak formal lagi sebagai seorang guru dan seorang murid, tetapi lebih udah tenang. Nanti kalau kamu ya asal kamu sudah mengakui kesalahan kamu, udah tenang. Nanti urusannya beres sama pemerintah. Nah, seolah-olah mengajak sebagai seorang teman. Kemudian di sini hasilnya, ini kan hasil negatifnya ya. Kemungkinan buruknya adalah membuat siswa menjadi ketergantungan karena udah sering, udah tenang kalau sama pemerintah nanti beres. Yang penting kamu bilang sama pemerintah, yang penting kamu jujur. Udah nanti pasti Bu itu udah gak marah, urusannya sama pemerintahnya. Efeknya kan anak jadi ketergantungan. Kalau dia berbuat kesalahan, dia akan mencari saya untuk membantu mencari solusi. Tetapi ya itu tadi efek buruknya adalah ketergantungan. Kemudian pemantau. Di sini guru itu berbuat bisa menjadi tolak ukur, kan kita memantau ya, jadi tolak ukur, menghitung seperti itu. Dan guru berkata apa peraturan-peraturannya, apa konsekuensinya, sanksinya, kemudian apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Jadi guru lebih kayak ketika untuk memantau juga kayak seorang penyelidik detektif kayak gitu. Kemudian hasilnya menyesuaikan bila dipantau. Di sini saya menulisnya bila diawasi. Jadi kalau dipantau hasilnya positif, tetapi kalau di luar pemantauan biasanya ada melenceng. Oke. Kemudian posisi terakhir bisa dibaca Bapak Ibu? Bisa ya? Manajer. Ini tentunya bukan manajer sebuah perusahaan, tetapi posisi kita juga bisa menjadi sebuah posisi manajer di mana di sini guru itu berbuat biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada murid sehingga murid itu akan menyadari apa yang sudah menjadi kesalahannya itu dengan beberapa pertanyaan dari guru. Jadi murid itu akan menyadari bahwa saya salah karena pancingan pertanyaan dari guru. Jadi itu posisi seorang manajer. Contohnya di sini, apa yang kita yakini, apa yang kamu meyakini hal tersebut. Kalau kamu meyakini, apakah kamu memperbaikinya? Kemudian kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu? Atau memberikan pertanyaan lagi misalnya,
dulu kesepakatan atau keyakinan kelas di awal tahun pelajaran dulu apa? Kemudian kenapa kamu melanggarnya? Padahal dulu sudah kita sepakati di awal kelas. Ayo coba, coba diingat-ingat lagi, coba diresapi, coba dipikir-pikir. Jadi seperti itu. Ini posisi sebagai seorang manajer. Kemudian hasilnya itu adalah bisa menguatkan watak atau karakter siswa. Karena kan siswa menggali ulang, mengingat-ingat ulang. Kemudian apa ya? Dari hasil kalimat-kalimat pancingan itu membuat siswa berpikir kembali. Tapi tentunya hal ini terkadang bisa kita lakukan dalam sharing kecil. Kalau sharing besar tentunya harus ada trik-trik tersendiri lagi. Next kemudian. Nah, di sini keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Di awal dulu ketika kita mau mengajar ya Bapak Ibu, kita kan membuat RPP bagi kurikulum masih 13 ya, atau mungkin yang kurikulum baru ya, itu kan berbeda lagi. Di awal tahun ajaran baru ketika kita masuk di kelas, biasanya atau di SMK Ganesha Lama saja, budaya positif yang sudah kita lakukan adalah dengan menyertakan kontrak belajar. Jadi kita sudah membuat kontrak belajar, kemudian kontrak belajar itu sudah kita sosialisasikan ke siswa-siswa kita. Tentunya harusnya ketika kontrak belajar itu kan bahasanya semua bahasa formalitas. Nah, bisa disertai dengan bahasa kita, bahasa komunikasi ketika menyampaikan ke siswa-siswi kita. Jadi kita tambahkan lagi, misalnya kesepakatan kelas kita apa? Selama pelajaran Bumareta, hal-hal yang boleh dilakukan apa-apa saja. Atau mungkin saya tipe ini, saya tipe yang menghargai usaha kalian. Ya, di sini tentunya masing-masing siswa punya keterbatasan, tetapi usaha kalian tentunya berbeda-beda. Contoh, saya tipe orang yang menghargai presensi. Misal contoh itu, saya selalu ketika di awal pelajaran, saya selalu ingin mengungkapkan bahwa presensi masuk dalam bagian penilaian saya. Ini sebagai contoh saja. Kemudian hal-hal yang tidak boleh dilakukan, mungkin selama pelajaran Bumareta dilarang siswa apa-apa. Jadi ini sudah kita sepakati di kelas. Jadi nanti ini Bapak Ibu, akan ada perbedaan antara peraturan sama kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kira-kira mungkin saya butuh pendapat bedanya kesepakatan itu sama artinya keyakinan ya. Bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas kira-kira apa? Barangkali Bapak Ibu boleh memberikan masukan ke kami. Apa Bapak Ibu? Bedanya peraturan sama keyakinan kelas apa? Boleh. Mungkin peraturan itu contoh pada saat saya mengajar di kelas saya membuat peraturan berarti dari saya sudah membuat poin-poin ini sehingga siswa harus mematuhi peraturan yang sudah saya buat. Tapi pada saat kesepakatan kelas, nah itu namanya kesepakatan kelas, sehingga ya saya bukan dari saya tapi dari bersama-sama. Mungkin seperti itu ya. Atau mungkin ada yang... Terima kasih Bu Mia. Iya. Jadi ketika ke peraturan kelas atau mungkin kontrak belajarnya kita, kalau kita men-share atau memberikan kontrak belajar, berarti kan kontrak belajar yang membuat adalah kita, peraturan yang membuat kita. Atau kalau misalnya itu peraturan sekolah, berarti kebijakan ada pada manajerial atau strukturalnya kita. Tetapi ketika itu menjadi sebuah keyakinan kelas, kesepakatan antara guru sama siswa. Jadi misalnya kalau misalnya saya menerapkan seperti ini, ternyata siswa beda, mungkin aturan kayak gitu nggak berlaku untuk anak TBSM, tapi mungkin saya berlakukan di anak RPL ternyata bisa jalan. Jadi
Jadi adanya kesepakatan kelas. Ya. Jadi ada perbedaan antara kesepakatan dan peraturan. Kalau peraturan itu yang membuat sudah manajemen tersendiri, kebijakan. Yang lain tinggal menerapkan gitu saja. Tapi yang namanya keyakinan harus ada kesepakatan antara, misalnya ini kesepakatan kelas berarti ya antara guru sama peserta didik. Seperti itu, ya. Kemudian di sini untuk keyakinan kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi betul yang disampaikan Bu Mia tadi, ada kesepakatan antara guru dan murid. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Jadi tidak boleh yang kita membuat kesepakatan itu yang terlalu aneh-aneh sehingga jangkauannya itu sampai keluar sekolah untuk mewujudkannya. Next, ya. Di sini guru berperan sebagai manajer ketika segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Peran guru adalah sebagai manajer. Guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinannya. Dengan catatan segitiga restitusi ini bisa kita jalankan, 1, tahapannya harus turun. Yang kedua, memang di awal kita sudah ada keyakinan kelas. Kalau di awal kita belum ada keyakinan kelas, nggak mungkin di sini kita menanyakan keyakinan yang pernah kita sepakati. Jadi seperti itu. Kemudian tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini ini adalah gambar segitiga restitusi. Jadi tahapan yang pertama adalah ini. Kita menstabilkan identitas guru, kemudian validasi tindakan yang salah. Ya, jadi kesalahan kamu apa Mas? Coba ini. Jadi kita kayak menyadarkan anak. Kemudian yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan kelas. Coba diingat, keyakinan kelas apa yang sudah pernah kita sepakati di kelas, atau mungkin kesepakatan apa yang dulu pernah kita bahas di kelas. Kemudian kira-kira yang kamu lakukan ini sudah melanggar keyakinan yang mana? Yang kamu lakukan ini sudah melanggar kesepakatan yang mana? Jadi anak itu berpikir sendiri. Kita sebagai guru hanya memberikan pancingan saja melewati 3 tahapan. Kemudian ya. Nah, ada kasus. Saya pengen Pak Uda bisa membacakan kasus yang sebegini panjangnya, Pak Uda. Oh, nggak kelihatan. Mohon maaf. Bu, Mas Vito aja, Pak Vito. Pak Vito kelihatan enggak? Kelihatan. Anak muda biasanya kelihatan. Coba bacakan Pak Vito. Sabrina hari itu baru terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa menggunakan sepatu sesuai peraturan. Nah, jadi sampai di sini harusnya ketika kita membaca, ya sudah, kamu melanggar aturan sekolah, kamu tuh salah. Berarti harusnya nadanya di situ nada yang tegas. Jadi nanti di sini
kita mau menelaah, ya, kita mau menelaah nanti posisi kontrol Pak Lukman itu berada di mana ketika menerapkan seperti itu. Sudah terlambat, salah pula warnanya. Jadi lebih ke ini ya. Ya. Bu Erna minta tolong dilanjut, Bu Erna. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatunya dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Terima kasih Bu Erna dan Pak Vito. Next, Bu Mia. Nah, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Jika Anda adalah jika Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Pada intinya gini, Sabrina bangunnya kesiangan, kemudian buru-buru, intinya saya mau berangkat ke sekolah, kan kayak gitu. Tanpa menyadari, yang penting saya berseragam pakai sepatu, kemudian buru-buru sampai di sekolah. Akhirnya sampai di sekolah pun tetap terlambat karena memang bangunnya sudah terlambat. Akhirnya pakai sepatu warnanya coklat, tapi Sabrina tidak menyadari. Sampai di sekolahan, di depan kelas ketemu Pak Lukman, ditegur karena terlambat dan sepatunya berwarna coklat. Sabrina meminta maaf, tapi intinya Pak Lukman tidak memberikan maaf. Sudah ada peraturan sekolah ya berarti ya sudah. Nah di sini tidak dijelaskan apakah peraturan sekolah itu sudah kalau di awal itu apa? Sudah disosialisasikan ke siswa atau belum? Dalam kasus ini tidak dijelaskan. Dan Sabrina baru pertama kali melakukan kesalahan. Nah di sini mungkin kita juga flashback di tempat kita ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita sudah membuat peraturan sekolah, kita sudah mensosialisasikan ke orang tua murid, ya. Jadi langkah biar apa yang sudah menjadi kesepakatan itu diketahui juga oleh orang tua murid. Kita kan pernah mengundang orang tua murid. Artinya apapun yang menjadi peraturan di sekolah itu sudah diketahui oleh orang tua murid, beserta siswa yang duduk berdampingan dengan orang tua murid. Kemudian di tempat kita juga sudah pernah kita edarkan selembar kertas berisi kesepakatan dan juga aturan, siswa di situ sudah bertanda tangan. Dan sampai dengan saat ini tidak ada yang mengembalikan ke pihak sekolah dengan catatan khusus. Misalnya saya tidak menyetujui atau saya pengen aturan ini diralat. Secara tertulis, secara komunikasi tidak ada yang mengembalikan seperti itu. Artinya ini sudah kita anggap sebagai sebuah kesepakatan dan itu bisa dijalankan. Tetapi kan kita juga terkadang manusiawi. Ketika anak tidak bersepatu contohnya, mungkin kalau ini sepatu coklat ya, contoh anak tidak bersepatu, kita kan tanya alasannya apa. Ternyata jempolnya ya sakit, tidak bisa pakai sepatu dan lain sebagainya. Ada pengkhususan tertentu. Atau mungkin ini anak baik-baik, ya contoh ya hariannya baik-baik. Kita tahu latar belakangnya seperti apa. Baru melakukan satu kali kesalahan. Di tempat kita kan masih ada yang namanya toleransi. Tetapi ketika sudah berulang-ulang, ya mau tidak mau kan kita harus menjalankan yang namanya kesepakatan. Di sini, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apa indikatornya. Kalau di sini tertulis Pak Lukman sebagai seorang penghukum. Kira-kira ada dari Bapak Ibu guru di sini dengan kalimat dan kasus yang berada di sini tadi, ada yang menyangka enggak itu Pak
Lukman sebagai seorang teman. Kira-kira Bapak Ibu ada yang mau menyanggah seperti itu enggak? Yang dilakukan Pak Lukman tadi kan intinya yang dibaca Pak Vito tadi, itu kan kamu sudah bersalah, terlambat pula, harus ini. Di sini posisi kontrol Pak Lukman sebagai seorang penghukum dari kalimat itu. Bisa disepakati ya Bapak Ibu ya? Sepakat. Let's go. Langkah yang diambil ya, jika Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut. Langkah yang diambil Pak Lukman ya, langkah yang diambil kepala sekolah, mohon maaf, sudah siap Bapak Ibu. Ya, benar-benar Pak Lukman karena sikap yang tegas perlu dilakukan, tetapi perlu dengan sikap yang humanis, manusiawi. Apakah ketegasan itu salah? Enggak, ketegasan itu wajib buat kita. Tetapi kita juga harus yang humanis, manusiawi. Anak didik kita juga seorang manusia. Kecuali mungkin ada pemberontakan dari anak didik kita, ya berarti nanti pemberlakuan khusus. Kemudian memanggil Sabrina untuk mengambil langkah-langkah restitusi yang lengkap, membuat kebijakan baru supaya kejadian tersebut tidak terulang dengan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah, meninjau kebijakan peraturan yang sudah ada supaya lebih berpihak kepada mereka. Jadi mohon maaf, di sini kan ada teman-teman BK, ya. Saya mengundang beberapa teman BK. Jadi ketika ada anak berkasus gitu kan, ya, tidak selalu harus kita awali dengan rasa marah, tapi kan kita menggali informasi dulu dari siswa, kenapa siswa berbuat seperti itu. Ya. Kemudian kita juga memberi kesempatan siswa itu berpikir. Ketika mungkin sharing individu itu namanya apa ya? Konseling ya. Konseling individu itu kan lebih personal banget ya. Kesempatan untuk menggali informasi, anak menyadari kesalahan itu justru lebih banyak daripada konselingnya secara klasikal ya, atau kelompok. Jadi seperti itu. Ya, next kemudian kasus itu. Oh iya. Ya. Jadi dari kasus yang pertama, ya tadi kan sudah saya jelaskan ya di situ. Kemudian sekarang kita mau refleksi terlebih dulu. Sebelum kita refleksi, yang namanya duduk kan terkadang ya, jenuh, kantuk dan lain sebagainya. Saya mohon maaf, saya masih memberlakukan adanya ketua kelas di sini. Oh, nggak ada belajar seperti itu. Mas Iki, ya sebagai seorang ketua kelas ya, biar ini tuh ya budaya positif di kita kan budaya visi SMK Ganesha apa ya. Yuk minta tolong Bapak Ibu berdiri dulu. Biar nuansanya kembali lagi. Iya, visi SMK gitu. Yo, semangat pagi. Pagi, luar biasa. Visi SMK Ganesha Tama Belali. Berkarakter, kompeten, berwawasan lingkungan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ketua kelas kita. Ya, jadi Bapak Ketua kelas Kamenrum. Di sini sudah berapa menit? Baik. Jadi adakah hal-hal menarik untuk Anda di luar dugaan? Hal yang menarik, nah di sini ya, harusnya kita sepakati yang namanya refleksi, tapi di sini langsung saya bacakan. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan.
Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, diantaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Termasuk juga ketika kita terlalu jauh memposisikan kita antara kita dan murid sebagai seorang teman. Apakah tidak boleh? Boleh. Justru di saat tertentu kita harus memposisikan murid-murid kita sebagai seorang teman. Tetapi di saat tertentu kita adalah sebagai seorang guru. Jangan sampai misalnya saya dan murid, ternyata bercandanya saya keterlaluan sekali, sehingga lagaknya sebagai seorang teman. Karena apa? Ketika kita berfungsi atau posisi kontrol kita sebagai seorang teman, terkadang kita nggak bisa mengontrol diri kita secara ucapan. Ucapannya adalah seolah-olah sebagai seorang teman. Tetapi ketika kita konseling, misalnya siswa ada masalah, ketika kita ada konseling, terkadang justru posisi sebagai seorang teman itu kita dibutuhkan. Kadang ketika bersama bapak guru, bersama orang tua, ya, bersama orang tua biasanya nanti kita kaku dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita curhat bersama seorang teman, itu biasanya lebih leluasa. Seperti itu. Next, lanjut ini ya. Sudah. Nah, di sini saya sebagai seorang CGB ada slogan Bapak Ibu. Ya. Ada slogannya itu kalau seorang CGP itu adalah bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Ya, jadi di sini saya ingin bahwa teman-teman saya nantinya itu juga bergerak, hatinya juga tergerak, dan ketika kita sudah bergerak, tergerak, lama-lama kita bisa menggerakkan teman-teman yang lainnya. Harapan saya seperti mungkin apa yang saya sampaikan dalam desiminasi cukup sekian. Saya memberi kesempatan untuk mungkin dari Bapak Ibu bisa satu pertanyaan barangkali. Siapa? Monggo. Oh iya Pak Ujan. Baik, saya mau bertanya, tadi kan yang di posisi kontrol itu ada 5 jenis ya Bu. Ya. Dari kelima itu manakah yang paling baik? Oh iya. Terima kasih Pak Ude yang sudah memberikan pertanyaan kepada saya. Ya, coba Bu Umi sebentar. Kan kalau misalnya saya presentasi di depan, saya tahu tingkat apa ya? Apa tingkat dulu nanti ganti ini. Ini HP-nya Bu Umi. Ya. Jadi yang ditanyakan Pak Budi tadi, posisi kontrol terbaik bagi kita seorang guru itu adalah posisi kontrol di mana. Tapi kan di sini saya juga, mari kita flashback dulu. Tadi ada 5 posisi kontrol. Ya. Yang pertama adalah hukum. Yang kedua teman. Yang ketiga membuat rasa bersalah. Keempat memantau. Kelima sebenarnya kelima-limanya ini bisa kita lakukan juga, tetapi ada saat yang tepat di mana kita melakukan posisi kontrol ini. Posisi kontrol terbaik adalah posisi kontrol kelima Pak Muda. Jadi posisi kontrol seorang manajer, ya. Karena di mana ketika kita menjadi seorang manajer, ada hubungan baik antara guru sama siswa. Jadi seolah-olah ada ikatan lah, ada ikatan batin antara guru sama siswa. Kemudian ketika kita memposisikan manajer bahwa apa dari awal dari kesepakatan kelas pun itu kan sudah ada kesepakatan antara siswa dan murid. Ketika kita menjalankan sebuah konsekuensi, ketika kita sebagai seorang manajer, kita kan mengingatkan apa yang sudah menjadi kesepakatan kelas di awal. Jadi ketika kita menjadi seorang manajer, tidak ada rasa menyakiti. Walaupun terkadang posisi aku
dibutuhkannya adalah pada ada pada kondisi-kondisi seperti itu Pak Ida. Mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi karena waktu kita terbatas ya Bapak Ibu semua ya. Ada yang mau disampaikan Bapak Ibu sebelum saya akhiri? Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menemani saya dalam disiminasi budaya positif di sini. Semoga yang namanya budaya positif ini tadi kan hanya yang saya jelaskan di sini budaya disiplin. Padahal di tempat kita sudah banyak budaya-budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah kita. Termasuk juga budaya kegiatan-kegiatan baik itu kan juga namanya budaya positif di tempat kita. Ada Jumat Muslimah, ada Jumat Sehat, ada literasi, ada dan lain sebagainya. 5S itu kan juga termasuk budaya positif. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kritik dan saran dari Bapak Ibu sangat membantu untuk kemajuan SMK Ganesha Nama Boyolali, terutama khususnya juga untuk saya pribadi sebagai CGP Angkatan 9 Kabupaten Boyolali. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisi kontrol terbaik adalah posisi kontrol kelima Pak Muda. Jadi posisi kontrol seorang manajer, ya. Karena dimana ketika kita menjadi seorang manajer, ada hubungan baik antara guru sama siswa. Ya. Jadi seolah-olah ada ikatan batin antara guru sama siswa. Kemudian ketika kita memposisikan manajer bahwa dari awal dari kesepakatan kelas pun itu kan sudah ada kesepakatan antara siswa dan murid. Ketika kita menjalankan sebuah konsekuensi, ketika kita sebagai seorang manajer, kita kan mengingatkan apa yang sudah menjadi kesepakatan kelas di awal. Jadi ketika kita menjadi seorang manajer tidak ada rasa walaupun kadang posisi 1, 2, 3, dan 4 kita memang juga butuh, tetapi dibutuhkannya adalah pada pada kondisi-kondisi seperti itu Pak Ida. Mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi karena waktu kita terbatas ya Bapak Ibu semua ya. Ada yang mau disampaikan Bapak Ibu sebelum saya akhiri? Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menemani saya dalam disiminasi budaya positif di sini. Semoga
Ya namanya budaya positif ini tadi kan hanya yang saya jelaskan di sini budaya disiplin. Padahal di tempat kita sudah banyak budaya-budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah kita. Termasuk juga budaya kegiatan-kegiatan baik itu kan juga namanya budaya positif di tempat kita. Ada Jumat Muslimah, ada Jumat Sehat, ada literasi, ada dan lain sebagainya. 5S itu kan juga termasuk budaya positif. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kritik dan saran dari Bapak Ibu sangat membantu untuk kemajuan SMK Ganesha Nama Boyolali, terutama khususnya juga untuk saya pribadi sebagai CGP Angkatan 9 Kabupaten Boyolali. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bedanya antara peraturan dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu kan sudah ditentukan sama sekolahan. Tetapi kalau keyakinan kelas ini berdasarkan kesepakatan antara pemerintah dengan kalian semua sebagai siswa. Nah, di pelajarannya pemerintah, kalian harus membuat kesepakatan yang nantinya kita jadikan keyakinan kelas. Kesepakatan ini harus kita sepakati bersama antara guru bersama. Oleh sekarang ketiga, di sini pemerintah sudah nulis hal-hal yang wajib dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan atau larang. Kira-kira di sini hal-hal yang wajib dilakukan ketika pelajaran. Kira-kira apa saja? Hal-hal yang wajib, silakan mengutarakan hal-hal yang wajib dilakukan ketika pelajaran kita. Mas Joko? Ya, hadir dan datang dan pulang sesuai tempat waktu. Minta tolong dituliskan di depan, Mas. Ya. Datang dan pulang sesuai tepat waktu. Ini kira-kira disepakati ya? Ya. Kemudian kalau Mas Joko sudah menuliskan itu, kira-kira apa lagi yang bisa kita sepakati bersama? Apa? Mas Erwin? Ya, mengerjakan tugas sesuai perintah. Mengerjakan tugas sesuai perintah kita sepakati ya. Silakan Mas Erwin menuliskan di depan. Ya, mengerjakan tugas sesuai perintah guru. Kita sepakati bersama ya. Ada lagi kesepakatan yang akan kita jadikan keyakinan kelas. Baiklah? Ya, boleh izin jika meninggalkan kelas. Silakan tuliskan. Dipotong dulu aja. Ya. Ya, boleh. Saling menghormati dan menghargai. Boleh, silakan ditulis. Kita sepakati ya ini ya. Yang keempat adalah saling menghargai dan menghormati sesama kita. Kira-kira ada lagi. Ini 1 sampai dengan 4 kita sepakati. Ya, kita sepakati ya. 1, datang dan pulang tepat waktu. 2, mengerjakan tugas sesuai perintah. 3, izin jika meninggalkan kelas. 4, saling menghargai dan menghormati sesama guru. Ada lagi kira-kira yang mau berpendapat, boleh silakan. Kira-kira apa saya tuliskan, silakan berpendapat. Apa kira-kira? Sudah? Ya.
lagi? Ada yang berpendapat? Tidak boleh? Tidak boleh membuli teman. Tidak boleh membuli teman. Kemudian apa lagi? Tidak boleh berbicara kotor. Berarti ini ya, makan dan minum di kelas, datang terlambat, membuli teman. Ini apa? Tidak boleh. Boleh berkata kotor. Ada lagi? Ada ya? Buat keyakinan kelas, ada hal-hal yang wajib dilakukan dan hal-hal yang dilarang untuk dilakukan. Yang pertama, datang dan pulang tepat waktu, mengerjakan tugas sesuai perintah, izin jika meninggalkan kelas, saling menghargai dan menghormati sesama teman dan guru. Ada yang mengkritik dari apa yang kita buat keyakinan ini? Ada yang tidak setuju? Setuju semua ya? Kemudian yang larangan, dilarang makan dan minum di kelas, datang terlambat, membuli teman, berkata kotor, bermain HP saat pelajaran tanpa izin. Ada yang tidak setuju?